Selamat malam dan selamat berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Inggris. Anak-anakku sekalian, seluruh peserta didik di seluruh Indonesia, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun sekarang masih masa pandemi dan kita sebagian besar masih melaksanakan PTMT, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang materi simple past tense. Ya. Materi simple past tense. Mungkin kita pernah membahas tentang simple past tense, tapi ada kaitan dengan passive voice. Pada pertemuan kali ini Bapak khusus membahas simple past tense dalam bentuk kalimat nominal. Nominal sentences atau kalimat nominal. Yang perlu selalu diingat bahwa dalam kalimat dalam bentuk simple past tense itu, untuk kalimat positifnya yaitu adanya subjek, adanya to be. Di sini to be-nya ada was atau were, kemudian juga ada objek, di sini itu ada objek atau adjektif biasanya, atau juga ada adjektif biasanya, bisa juga ada adjektif. Dan ditambah juga adverb. Untuk adverbnya sendiri dalam simple past tense ada yesterday, ada juga last week atau last month atau last year, atau bisa juga ada this morning, dan seperti ini adverbnya kurang lebih. Dan ada beberapa lagi yang belum ditulis. Oke anak-anakku, sedangkan untuk kalimat negatifnya yaitu subjek ditambah to be ditambah not ditambah objek atau adjektif dan adverb. Sini ada objek atau adjektif, maaf ini adjektif, dan ada adverb. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya yaitu ditulis to be dulu di sini, to be dulu tulisnya, baru subjek, kemudian objek,
atau kalau ada adjektif di situ disesuaikan dengan kalimatnya, baru adverb. Baik anak-anakku, untuk lebih jelasnya Bapak akan memberikan contoh saja agar lebih jelas. Example. Dan perlu diketahui bahwa simple past tense ini adalah kalimat yang menyatakan atau mengungkapkan bahwa kejadiannya ini sudah berlalu atau di masa lampau. Example. I was sick yesterday. Di sini I was sick yesterday. Ini adalah satu contoh kalimat simple past tense yang dalam bentuk nominal. Mengapa dalam bentuk nominal? Karena di sini ada to be saja. Ada to be. To be ini adalah pengganti daripada verb. Kemudian di sini ada sick, yaitu adjektif. Sick ini adalah adjektif atau kata sifat. Kemudian yesterday adalah adverbnya. Subjeknya adalah I. Ini salah satu contoh kalimat simple past tense dalam bentuk nominal, kalimat nominal, dan ini dalam bentuk afirmatif atau positif. Bagaimana kalau kita mau menulis dalam bentuk negatif? Maka kita langsung aja I was. Nah, di sini setelah to be kita tulis not. Kita tulis ini selanjutnya adalah sick yesterday. Lalu bagaimana kalau kita mau nulis dalam bentuk interrogatif? Maka kita tulis was. Kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, maka was I sick yesterday. Ini dalam bentuk negatif, ini dalam bentuk interrogatif. Tapi kalau untuk komunikatif, maka kalau kita ingin menanyakan pada orang lain, maka kita tulis where were you sick yesterday. Ini juga dalam bentuk interrogatif. Ya. Oke, sebelum Bapak lebih jauh, Bapak akan memperjelas tentang to be. To be-nya itu ada dua. To be untuk simple past tense dalam bentuk nominal itu ada dua, yaitu was dan were. Ini harus dipahami, to be-nya itu ada dua, was dan were. Was ini adalah untuk she, he, it, kemudian name of people, nama-nama orang yang hanya satu saja, jadi tidak boleh lebih dari satu. Name of people, atau semua ini bisa dikatakan sebagai orang ketiga tunggal.
Nah, gitu. Ya. Atau bisa juga man, kan? Atau bisa juga man, a man. Sedangkan were itu untuk they, we, you, ya, itu they, we, you. Atau untuk lebih dari satu orang, ya. Oke, kita lanjut. Kita ulang dari awal bahwa contoh nomor 1, I was sick yesterday. Saya sakit kemarin. Ini dalam bentuk positif. Dan dalam bentuk positifnya adalah I was not sick yesterday. Saya tidak sakit kemarin. Kemudian bentuk pertanyaannya atau interrogatifnya, was I sick yesterday? Apakah saya sakit kemarin? Ini kalau kita menanyakan pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita menanyakan pada orang lain, maka were you sick yesterday? Ya. Jadi ini udah ada 4 kalimat, di mana yang pertama adalah kalimat positif atau afirmatif dalam bentuk nominal, simple past tense dalam bentuk nominal. Yang kedua, simple past tense dalam bentuk negatif. Yang ketiga dan yang keempat, simple past tense dalam bentuk interrogatif atau pertanyaan. Selanjutnya adalah contoh nomor 2. Ini masih kalimat nominal dalam bentuk simple past tense. Contoh yang kedua adalah you were late this morning. Jadi kamu telah terlambat pagi ini, tadi pagi, ya. Maka kalimat negatifnya adalah you were not late this morning. Ya, you were not late this morning. Dan kalimat interrogatifnya adalah were you late this morning? Oke, itu kalimat contoh nomor 2. Contoh nomor 3 adalah she was happy with him. Dia telah bahagia dengannya. Kalimat negatifnya adalah she was not happy with him. Lalu bagaimana dengan kalimat interrogatifnya? Kalimat interrogatifnya itu dengan mudah kita bisa buat.
yaitu tulis was she happy with him. Ini tanda question mark. Ini juga tanda tanya. Oke, Bapak yakin Anda semua sudah paham kalimat simple past tense dalam nominal ini sangat mudah dan sangat simpel. Oleh karena itu untuk saat ini Bapak cukupkan demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam materi simple past tense dalam bentuk verbal. Oke, terima kasih. Bye bye.